di Zaki Haus. Jangan lupa aqua dulu. Yuk. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi kami dari kelompok 4 akan menuju Taman Mini Indonesia Indah dengan menggunakan transportasi Jakarta yaitu TJ. Benar. Nah, kita menuju Taman Mini Indonesia Indah menggunakan kendaraan umum loh. Setelah nyampe di Taman Mini Indonesia Indah, jangan lupa untuk beli tiket yang ada di loket tiket ya teman-teman. Harganya cukup murah kok, cuma 25.000 kita bisa menikmati layanan fasilitas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah mendapatkan tiket, jangan lupa untuk nge-scan tiketnya untuk dapat masuk ke Taman Mini. Nah, setelah masuk kita dapat ngeliat tuh apa ya yang kuning-kuning itu. Ya benar, Museum Keongmas. Jadi di Museum Keongmas itu ada penayangan film Legenda Timun Mas. Loh, kok Ayla lama banget gak bisa? Kenapa nih? Nah, jadi tiketnya Ayla itu gak bisa ke-scan. Jadi dia masuk lewat jalur VIP. Keren banget kan? Nah, kita menuju ke shuttle bus. Jadi shuttle bus itu adalah kendaraan yang dapat kita gunakan untuk keliling-liling di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, bagi kalian yang lihat, kenapa pakai payung sih? Jadi di situ tuh panas banget guys. Jadi kita harus menggunakan payung agar tidak kepanasan gitu. Nah, kita sambil nunggu-nunggu cerita-cerita sampai shuttle busnya datang. Setelah shuttle busnya datang, kita langsung duduk. Jangan lupa duduknya paling belakang biar kita bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sembari menunggu penumpang yang lain, kita foto-foto dulu, ngobrol-ngobrol dulu, sambil ngevlog juga sih sebenarnya. Tapi pokoknya kalian harus nikmati deh perjalanan vlog kita. Sembari duduk sambil menikmati perjalanan, kita jangan lupa untuk berinteraksi dengan penumpang yang lainnya agar mendapatkan informasi terkait ada apa sih di Taman Mini Indonesia Indah itu. Selain itu, kita bisa ngeliat kan itu ada pemandangan apa. Ya benar, ada banyak tempat ibadah yang dianut dan diakui oleh Indonesia. Tebak ada berapa agama ya yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Nah benar, jawabannya ada 6. Oke, kita sambil muter-muter, lihat kanan kiri, angin sepoi-sepoi. Kita jangan lupa juga nih untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan yang ada di tempat umum. Bener kan? Oh iya, bagi kalian yang nanya, Mikal kok nggak ada sih? Jadi Mikal itu nggak bisa ikut karena ada penilaian tes berenang. Nah, sembari kita lihat, wait. Ini kayak ada mirip sesuatu nggak sih? Kayak di Thailand gitu, sawadihap, kapungkap. Berasa udah di luar negeri ya, padahal mah cuma di Taman Mini. Nah, sembari kita lihat-lihat jalan lagi, kanan kiri, sangat indah. Kita juga kayak shock dan terkagum-kagum gitu. Kayak, wah keren juga ya ternyata masih ada wisata yang keren yang dapat dikunjungi oleh masyarakat Indonesia ini. Jadi kita harus melestarikan nih budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, di kanan kita ini ada rumah adat apa? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kalau ada yang bisa nebak, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Nah, tadi kita juga ngelewati danau yang sangat keren yang ada gambar pulau Indonesianya. Keren banget kan? Oh iya, nggak berasa sebentar lagi kita hampir sampai di tempat tujuan, yaitu Sulawesi Selatan. Oke deh, kita sudah sampai di Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk turun satu busnya. Oke, langsung kita turun di pemberhentian Sulawesi Selatan. Jangan lupa dada-dada ke ibunya sama yang lain biar seneng ada di Taman Mini Indonesia. Kita harus membawakan aura positif untuk para pengunjung yang lain. Bener gak? Daripada lama-lama, langsung aja kita tunjukkan suku budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ini dia. Siasi kolam. Agak kareba. Boleh kelompok EPA.
Yuk, lihat Sulawesi Selatan yuk. Zakarioli Ayla. Di sini ada rumah dari Sulawesi Selatan yaitu Tongkonan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yaitu duduk dan tambaan dari tempat duduk. Tongkonan terbuat dari kayu cembakan yang biasanya menjadi tempat tinggal masyarakat Toraja. Ayo lihat-lihat. Biasa Karioli Nadira. Jadi ini adalah rumah alang. Rumah alang adalah rumah tempat untuk menumbuk padi masyarakat Toraja. Yuk lihat sini yuk. Nadira, yuk kita lihat ke sana. Biasa Karioli Nashwa. Jadi di sini udah ada aula. Aula ini biasanya ditempatin buat pementasan atau upacara adat. Yuk kita lihat. Karioli Zaki. Biasa Karioli Baros. Berikut ada kapal pinisi atau biasa disebut dengan Bomba. Lalu kumba tersebut mendapat julukan tanah dari kapal pinisi. Kenapa bisa dapat julukan tersebut? Karena kapal Bomba tersebut jadi tempat lahirnya kapal pinisi. Biasa digunakan untuk oleh suku Bugis untuk menyeberangi lautan hingga benua. Nah, kapal pinisi tersebut ini menggunakan kayu ulin, yang dimana kayu ulin ini sangat kokoh dan sangat kuat untuk menerjang laut ombak yang sangat luas, sehingga para masyarakat Bugis dan suku lainnya dapat mengarungi lautan dengan sangat aman. Selain itu, kapal ini digunakan untuk Indonesia untuk menangkap ikan di laut-laut besar. Yuk lihat-lihat yuk. Biasa Karioli Baros. Nah, di sini ada pahlawan yang sangat terkenal, yaitu pahlawan Sultan Hasanuddin atau yang dikenal dengan Ayam Jantan dari Timur. Nah, Sultan Hasanuddin sendiri ini adalah salah satu pahlawan yang lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat terkenal di daerah Makassar. Beliau juga merupakan salah satu sultan yang berasal dari Goa, Sultan Goa ke-16. Yuk lihat lebih dekat lagi yuk. Sultan Hasanuddin sendiri merupakan salah satu pejuang pahlawan nasional yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Pakaian adat yang digunakan oleh Sultan Hasanuddin sangatlah mirip dengan yang saya gunakan, yaitu sama-sama menggunakan pakaian adat yang dari Makassar. Selain itu, Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pejuang nasional yang sangat keren karena dia mampu mengusir para penjajah Belanda dari daerah Kesultanan Makassar. Setelah kita mengelilingi Pulau Sulawesi Selatan, kita dapat belajar tentang banyak suku budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang kita akan menyaksikan video tarian daerah asal Sulawesi Selatan, yaitu tarian Angin Mamiri atau yang dikenal dengan sebut Garakarena, yaitu tarian asal daerah Sulawesi Selatan. Yuk kita lihat sama-sama. Disebut sebagai tari Pakarena Gantarang atau Garakarena karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Tamanarung merupakan bidadari yang turun dari langit untuk memberikan petunjuk kepada manusia di bumi. Petunjuk yang diberikan tersebut berupa simbol-simbol berupa gerakan. Kemudian dikenallah sebagai tari Pakarena Gantarang atau yang dikenal Gakarena.
Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan lagu Angin Mamiri. Lagu Angin Mamiri diciptakan oleh Bora Daengirate sekitar tahun 1940-an yang bersumber dari Lontara Kelong atau teks karya sastra yang dilakukan. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya yang berada di tempat jauh. Rasa rindu yang tak terbendung itu membuat dirinya tak tenang. Angin menjadi jembatan baginya menyampaikan salam rindu kepada sang kekasih. Lagu Angin Mamiri memiliki makna sebagai angin yang bertiup membawa kesejukan dan pesan rindu seseorang. Lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi lokal dari Makassar seperti Iwan Tompo, Arsinta P. Aziz, dan Nurdin Taqwa. Setelah menyaksikan video tarian adat dari Sulawesi Selatan, kita tidak lupa juga untuk menampilkan video adat istiadat yang ada di Pulau Sulawesi Selatan. Daripada kelamaan, yuk langsung aja kita lihat. Ini dia suku adat dan istiadat yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, umat muslim di Sulawesi Selatan selalu punya tradisi unik dalam menyambut Ramadan. Tradisi tersebut adalah berzanji. Berzanji adalah tradisi yang masih kerap dilakukan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut Ramadan. Selain biasanya, berzanji dilakukan ketika Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini merupakan pembacaan kitab sastra yang berisikan sejarah Nabi mulai dari kelahiran sampai wafat. Dilafalkan dengan suatu irama atau nada dan dibaca bersama-sama. Berzanji itu bisa saja dihadirkan karena isi berzanji itu ada Asmaul Husna. Jadi itulah sehingga berzanjikan biasa diucapkan. Berikutnya ada Songkolo Patang Rupa, yaitu kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih biasa ditemui dalam menyambut Ramadan. Makanan khas ketan itu dinilai sebagai simbol perekat antar sesama manusia. Patang rupa artinya 4 warna, biasanya masyarakat menggunakan warna hitam, putih, kuning, dan merah. Dan yang tidak kalah pentingnya ada tradisi sajian makanan manis. Masyarakat Sulawesi Selatan juga biasanya menyambut Ramadan dengan membuat sajian makanan manis. Sajian ini sebagai bentuk penyesuaian dengan harapan dapat merasakan nikmatnya Ramadan. Di awal puasa selalu dengan memasak, menyajikan masakan-masakan manis yang dari gula merah, manis supaya dalam menjalankan puasa suci Ramadan itu selalu enak. Dan yang terakhir ada menjalani puasa pertama bareng keluarga. Menjalani puasa Ramadan pertama bersama keluarga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Sulawesi karena menganggap menjalani puasa pertama bersama keluarga sebagai sebuah kenikmatan yang utama di Sulawesi Selatan. Banyak masyarakat yang berada di perantauan menyempatkan diri untuk mudik beberapa hari. Kumpul bersama keluarga ini bahkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tradisi di Sulawesi Selatan sangat-sangat menarik karena tidak kalah pentingnya kebersamaan dan kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Sehingga dalam tradisi tersebut harus ditetapkan dan dikuatkan untuk menjaga kelestarian agar sesama manusia dan masyarakat lainnya hidup dengan damai dan tentram. Dan itulah contoh beberapa tradisi atau adat istiadat yang masih dilestarikan di Sulawesi Selatan. Semoga dengan adanya tradisi tersebut dapat kita lestarikan bersama-sama ya teman-teman. Selesai sudah semua keragaman budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah kami maparkan dengan berbagai keunikan dan kelucuan dan keseruan yang ada dalam video tersebut. Semoga dengan adanya video ini kalian semua dapat belajar tentang banyak kebudayaan yang ada di Pulau Sulawesi Selatan. Tidak lupa kami ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Siapa yang mau datang juga bayar. Tapi sebelum mengakhiri video kali ini, kami ingin menampilkan beberapa keseruan yang kami telah lalui di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga dengan adanya video beberapa keseruan ini, kalian dapat terhibur. Selamat menyaksikan. Gede banget. Ini air kemarin habis dari Padang. Kereta gantungnya ada 2 jalur gitu ya. Tapi udah nggak bisa. Gue sama burung sebenarnya berarti ya. Kan nggak tadi kata ibu. Itu biang lala, lo liat nggak Nas? Iya. Oh iya.
Ih keren ya. Ini awalnya nih baru. Ini redam. Ada yang syuting juga tuh. Gene laom pole idi. Kurusumange Purama Kita Isa. Letu siruntu sirama. Bye, makasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye Jaki. Di dalam mimpi, di dalam mimpi. Bye. Bye guys, kita gitu. Dia Ya. Jadi kita di belakang Taman Keong Mas. Dah.